Mari kita perhatikan video berikut. Video apa yang anak-anak tonton? Ya, video tentang beberapa anak yang sedang bermain ayunan. Nah, apa yang terjadi ketika ayunan didorong? Ya, ayunannya bergerak. Ya. Nah, sekarang mengapa ayunan bisa bergerak? Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak harus mampu menjelaskan pengertian gaya dan gerak. Yang kedua, anak-anak harus mampu membedakan antara gaya dan gerak. Yang ketiga, anak-anak harus mampu mengidentifikasi perubahan gerak akibat gaya. Yang keempat, anak-anak harus mampu menjelaskan jenis pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Dan yang kelima, anak-anak harus mampu mengidentifikasi hubungan gaya dan gerak pada peristiwa sehari-hari. Kita mulai dengan pengertian gaya. Perhatikan kembali video berikut. Mengapa ayunan bisa bergerak? Ya, karena diberi tarikan dan dorongan. Tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda yang dikenainya menjadi bergerak, mengalami perubahan kedudukan atau mengalami perubahan bentuk disebut dengan gaya. Jadi, gaya merupakan tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda yang dikenainya menjadi bergerak, berubah kedudukan, dan juga mengalami perubahan bentuk. Selanjutnya, kita belajar tentang pengertian gerak. Perhatikan kembali video berikut. Apa yang terjadi pada saat ayunan diberi gaya atau diberi tarikan dan dorongan? Ya, ayunan berpindah kedudukan atau berpindah posisi. Ya. Jadi, perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat diberi gaya, disebut dengan gerak. Jadi, intinya gerak merupakan perpindahan posisi atau perpindahan kedudukan suatu benda. Misalnya, Bapak bergerak berpindah posisi dari sini ke sini. Nah, itu disebut dengan bergerak. Ini Bapak sudah melakukan gerak. Nah, sekarang apa perbedaan gaya dan gerak? Untuk mengetahuinya, anak-anak silakan tonton dulu video berikut. Apa yang terjadi ketika meja didorong? Ya, meja mengalami perpindahan tempat atau mengalami perubahan kedudukan Kemudian, kemana arah meja saat didorong? Ya, arahnya menuju ke depan didorong arahnya ke depan. Kemudian, apa yang terjadi ketika meja itu ditarik? Ya, meja juga mengalami perpindahan tempat atau mengalami perubahan posisi. Nah, kemana arah meja saat ditarik? Saat ditarik kemana arah meja? Ya, arahnya adalah menuju ke belakang atau mundur Sekarang, apa perbedaan gaya dan gerak?
Yang pertama, gaya merupakan tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda dapat bergerak. Sedangkan gerak merupakan perpindahan suatu benda akibat diberi gaya. Yang kedua, gaya tidak dapat dilihat, hanya dapat dirasakan oleh indera tertentu. Sedangkan gerak dapat dilihat berupa akibat dari gaya. Contohnya, misalnya Bapak punya sebuah botol yang ditaruh di atas meja. Kita beri dia gaya otot, ya, dan dipengaruhi oleh gaya gesek ya antara permukaan meja dan permukaan di bawah botol. Nah, apakah anak-anak bisa melihat gaya yang terjadi? Tentu tidak ya, hanya bisa dirasakan ya. Bapak merasakan gayanya melalui kulit pada tangan dan melalui indera pendengaran, yaitu suara gesekan. Ya, nah itu yang dimaksud dengan gaya tidak dapat dilihat, hanya dapat dirasakan oleh indera tertentu. Nah, sedangkan apakah anak-anak bisa melihat gerak botol tadi? Bisa ya, yaitu dari awalnya di sini menjadi berpindah tempat seperti ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan gerak akibat gaya. Nah, sebelum lanjut, anak-anak silakan perhatikan video berikut. Nah, anak-anak sudah menonton video tadi ya. Nah, sekarang Bapak punya pertanyaan. Ya, yang pertama, bagaimana pergerakan meja ya saat didorong sendiri dan saat didorong berdua? Ya, betul ya. Jadi, ketika didorong sendiri, ya mejanya lebih lambat ya daripada ketika didorong berdua. Jadi ketika didorong berdua, mejanya bergerak lebih cepat. Yang kedua, apa kesimpulannya? Ya, kesimpulannya adalah gaya dapat merubah atau mempengaruhi gerak benda. Ya, jadi gaya itu dapat merubah atau mempengaruhi gerak suatu benda. Ya, seperti meja tadi ya, dari lambat kemudian menjadi lebih cepat. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang pertama, gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya, ketika anak-anak membuka dan menutup pintu. Nah, ketika membuka pintu, tentu pintunya diam ya. Anak buka, ya, sehingga dari diam menjadi bergerak. Begitu juga ketika menutup, daun pintunya diam, anak-anak tutup, sehingga pintunya menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Jadi kebalikannya ya. Jadi dari bergerak menjadi diam. Misalnya, ketika anak-anak bermain sepeda. Nah, ketika anak-anak bermain sepeda, sepedanya melaju, kemudian anak-anak rem, nah sepedanya menjadi diam atau berhenti. Kemudian yang ketiga, gaya dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau bergerak lebih lambat. Ya, misalnya seperti tadi ya, anak-anak bermain sepeda. Ya, ketika baru melaju tentunya pelan ya, terus lama kelamaan diberi gaya yang lebih besar ya, sehingga sepedanya melaju lebih kencang. Ya. Kemudian yang keempat ya, gaya dapat memengaruhi arah suatu benda. Ya, misalnya jika anak bermain voli, anak-anak melakukan servis ya, bolanya dilempar ke atas kemudian dipukul. Yang kelima adalah gaya dapat mempengaruhi perubahan bentuk benda. Nah, misalnya anak tentu pernah
pernah main plastisien ya. Nah, itu yang awalnya kotak ya menjadi berbagai bentuk. Nah, itu karena diberikan gaya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang hubungan gaya dan gerak pada peristiwa sehari-hari. Yang pertama, perhatikan video berikut. Bagaimana hubungan gaya dan gerak pada saat bermain ketapel? Ya, hubungannya adalah ketika ketapel diberi gaya, ya, ketika diberi gaya, tarik ya, kayak otot ya. Ketika ketapel diberi gaya, tarik, dan ujung ketapel dilepaskan, nah, maka batu atau benda yang ada di ketapel itu akan terlepas ya, akan bergerak maju. Ya. Nah, ini juga dipengaruhi oleh dua gaya ya, gaya otot dan gaya pegas. Ya. Nah, selanjutnya coba anak-anak tonton lagi video berikut ya. Nah, pernahkah anak-anak menimba air di sumur? Bagaimana hubungan gaya dan gerak pada saat menimba air di sumur? Ya, jadi ketika menimba air di sumur ya, nah, ember yang terikat dengan tali itu dilempar turun ya, dilempar atau diturunkan. Nah, kemudian setelah berisi air, ya, nah itu ditarik lagi, diberi gaya lagi ya, ditarik sehingga dapat bergerak naik dan kita bisa mengambil airnya. Jadi ada dorongan dan tarikan. Nah, itu artinya diberi gaya ya. Gaya yang diberikan adalah gaya otot ya. Selanjutnya yang ketiga ya. Anak silakan perhatikan dulu video berikut. Apakah anak-anak pernah membuat gerabah? Atau pernah menonton orang yang membuat gerabah? Bagaimana hubungan antara gaya dan gerak pada saat membuat gerabah? Hubungannya adalah ketika tanah liat diberi gaya, ya, yaitu berupa gaya otot dan gaya gesek, nah, maka tanah liat tersebut akan membentuk sebuah gerabah sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Nah, itulah beberapa kegiatan atau peristiwa kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan gaya dan gerak. Anak-anak, berdasarkan tujuan pembelajaran kita hari ini dan materi yang telah kita pelajari, yaitu tentang hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari, maka dapat kita simpulkan. Yang pertama, gaya merupakan tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda yang dikenainya mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Yang kedua, gerak merupakan perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun yang menjauhi suatu benda atau tempat asalnya akibat benda itu dikenai gaya. Yang ketiga, gaya dapat merubah atau mempengaruhi gerak benda. Yang keempat, ada 5 jenis pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Yang keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Yang kelima, gaya mempengaruhi perubahan bentuk suatu benda. Kesimpulan terakhir yaitu tentang hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, misalnya saat bermain ketapel, ya, saat anak-anak bermain ketapel, maka batu yang ada di pada ketapel diberikan gaya otot, ya, kemudian dilepaskan dan
yang dipengaruhi oleh gaya pegas itu akan terlempar jauh atau bergerak jauh. Yang kedua, ketika kita mengambil air di sumur ya dengan menggunakan ember dan tali, nah itu kita beri gaya otot ya sehingga embernya turun. Setelah berisi air, nah kita tarik lagi ya, itu ya dengan gaya otot lagi ya sehingga airnya bisa kita ambil. Nah, kemudian yang ketiga tentang pembuatan gerabah ya. Nah, pada video tadi anak-anak sudah melihat ketika membuat gerabah jadi tanah liat ya diberi gaya otot dan dengan bantuan gaya gesek bisa membentuk gerabah yang diinginkan. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini. Ingat selalu pesan ibu, memakai masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya.